Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di semester yang baru dan di tahun yang baru. Semoga anak-anak ibu tetap semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pythagoras. Setelah menyaksikan dan memahami materi yang terdapat dalam video ini, diharapkan anak-anak ibu pertama dapat menjelaskan dan menuliskan Teorema Pythagoras untuk sisi-sisi segitiga. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika sisi-sisi lain diketahui. Nah, sebelum kita membahas Teorema Pythagoras, yuk kita kenalan dengan tokoh kita kali ini. Ada yang tahu tokoh dalam gambar tersebut? Ya, tokoh kita kali ini adalah Pythagoras. Pythagoras lahir di Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Semasa hidupnya ia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir, Babilonia, sebelum akhirnya ia menetap di Italia. Di Italia ia mendirikan sekolah. Di sekolah tersebut ia mempelajari kembali dan mengembangkan ilmu yang diperolehnya selama berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Menurut catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina, ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarahnya adalah tablet milik peradaban Babilonia. Teorema Pythagoras ini dinisbatkan sesuai namanya sebagai bentuk penghargaan karena Pythagoras dianggap sebagai orang yang pertama kali mendokumentasikan dan membuktikan secara sistematis. Untuk diketahui, Teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Nah, perhatikan segitiga ABC berikut. Segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya berada di sudut B. Segitiga ABC terdiri dari 3 buah sisi, yaitu sisi AB, BC, dan AC. Pada segitiga siku-siku terdapat 2 jenis sisi, yaitu sisi siku-siku dan sisi miring. Untuk membedakannya mudah sekali, patokan kita adalah sudut siku-siku. Perhatikan sudut siku-sikunya. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sisi AC, merupakan sisi miring. Jadi sisi AC ini merupakan sisi miring. Sisi miring pada segitiga siku-siku ini merupakan sisi terpanjang. Kemudian, 2 sisi yang lainnya yang mengapit atau perpotongannya membentuk sudut siku-siku, yaitu sisi AB dan BC, ini merupakan sisi siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku terdapat 2 buah sisi siku-siku dan 1 buah sisi miring atau hipotenusa. Untuk setiap segitiga siku-siku berlaku Teorema Pythagoras yang berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Untuk segitiga siku-siku ABC, AB dan BC merupakan sisi siku-siku dan AC merupakan sisi miring atau hipotenusa. Sehingga berdasarkan Teorema Pythagoras, kita dapat menuliskan notasi matematikanya sebagai berikut. Kuadrat sisi miring, karena sisi miringnya adalah AC, maka menjadi AC kuadrat. Sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah AB dan BC, maka menjadi AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi untuk mencari panjang sisi miring atau sisi AC sesuai gambar segitiga tersebut adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, karena segitiga siku-siku bisa saja dalam berbagai arah, maka perhatikan hal berikut untuk memudahkan menuliskan notasi Teorema Pythagoras untuk setiap segitiga siku-siku yang berbeda. Perhatikan segitiga ABC dengan siku-sikunya berada di sudut B. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Pada gambar ini sisi miringnya adalah sisi AC. Sesuai dengan Teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya,
Maka untuk mencari panjang sisi miring digunakan operasi penjumlahan. Sehingga ketika mencari panjang sisi miring, operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Kemudian sisi yang berdekatan dengan sudut siku-siku atau yang perpotongannya membentuk sudut siku-siku dinamakan dengan sisi siku-siku. Pada gambar ini sisi siku-sikunya adalah AB dengan BC. Karena sisi miring merupakan sisi yang terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku, maka panjang sisi siku-sikunya kurang dari sisi miringnya. Sehingga jika kita mencari panjang sisi siku-sikunya, misalnya panjang sisi AB menjadi AB kuadrat, maka operasi yang digunakan adalah pengurangan. Dan pada segitiga ini sisi miringnya adalah AC, maka menjadi AC kuadrat kurang sisi siku-siku yang lain yaitu BC kuadrat. Jadi untuk mencari panjang sisi siku-siku AB menjadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang BC kuadrat. Begitu juga ketika kita ingin mencari panjang BC. BC ini merupakan sisi siku-siku. Maka menjadi BC kuadrat sama dengan operasi yang digunakan juga operasi pengurangan. Sisi miring dikuadratkan kita kurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Karena sisi miringnya adalah AC, maka menjadi AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi perlu diingat ketika mencari panjang sisi miring, maka operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Sementara ketika mencari panjang sisi siku-sikunya, maka operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan. Konsep dasar yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Kuadrat suatu bilangan adalah perkalian berulang suatu bilangan sebanyak 2 kali. Misalnya 6 kuadrat artinya 6 kali 6 dan hasilnya adalah 36. Berikutnya 1,4 pangkat 2 atau 1,4 kuadrat artinya 1,4 kali 1,4 dan hasilnya adalah 1,96. Sedangkan akar kuadrat suatu bilangan adalah suatu bilangan tak negatif yang jika dikuadratkan sama dengan bilangan tersebut. Misalnya akar kuadrat 25 sama dengan 5. Karena 5 kuadrat sama dengan 25. Atau akar 400 sama dengan 20. Karena 20 kuadrat sama dengan 400. Jadi bisa disimpulkan bahwa akar kuadrat suatu bilangan ini merupakan kebalikan dari kuadrat bilangan tersebut. Misalnya 5 kuadrat sama dengan 25, maka akar dari 25 adalah 5. Atau 20 kuadrat sama dengan 400, maka akar dari 400 adalah 20. Nah, untuk lebih memahami tentang teorema Pythagoras, perhatikan beberapa contoh berikut. Terdapat segitiga ABC dengan panjang AB 24 cm dan panjang BC 7 cm. Tentukan panjang sisi AC. Untuk mempermudah, ada 2 langkah yang harus dilakukan untuk menghitung panjang sisi AC. Pertama adalah menentukan jenis sisi. Ingat kembali dalam segitiga siku-siku terdapat 2 jenis sisi, yaitu sisi miring dan sisi siku-siku. Pada segitiga ABC ini, sisi siku-sikunya adalah AB dan BC. Sedangkan sisi miringnya adalah AC. Langkah yang kedua adalah menerapkan teorema Pythagoras. Perhatikan yang ditanyakan dalam soal adalah panjang sisi AC, dan sisi AC ini merupakan sisi miring. Karena mencari sisi miring, maka operasi yang akan kita gunakan adalah operasi penjumlahan. Maka AC kuadrat sama dengan, kita jumlahkan kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya, yaitu AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan, karena panjang AB 24, maka menjadi 24 kuadrat tambah panjang BC 7 cm menjadi 7 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 24 kuadrat artinya 24 kali 24. Hasilnya adalah 576. Kemudian 7 kuadrat artinya 7 kali 7, hasilnya adalah 49.
Jadi 576 tambah 49 hasilnya adalah 625. Nah, yang ditanyakan dalam soal adalah panjang sisi AC. Jika AC kuadrat sama dengan 625, maka untuk mencari AC kita gunakan akar kuadrat dari 625 sama dengan 25. Karena 25 kuadrat hasilnya sama dengan 625. Jadi panjang sisi AC adalah 25 cm. Baik, contoh kedua, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Segitiga DEF. Panjang DF 12 cm dan panjang DE 13 cm. Yang ditanyakan tentukan panjang sisi EF. Langkah pertama kita adalah menentukan jenis sisinya, yaitu sisi siku-siku dan sisi miring. Perhatikan segitiga DEF dengan sudut siku-sikunya berada di sudut F. Nah, sisi yang berada di depan sudut siku-siku merupakan sisi miring. Sehingga pada segitiga ini sisi miringnya adalah sisi DE. Sehingga otomatis dua sisi yang lainnya merupakan sisi siku-siku, yaitu sisi DF dan sisi EF. Kedua, kita menerapkan teorema Pythagoras. Yang ditanyakan adalah panjang sisi EF. Dan EF ini merupakan sisi siku-siku. Sehingga operasi yang kita gunakan nanti adalah operasi pengurangan. Maka EF kuadrat, karena sisi miringnya adalah DE, maka kita tuliskan dulu sisi miringnya, yaitu DE kuadrat kurang sisi siku-siku yang lain adalah DF, menjadi DF kuadrat. Kemudian kita masukkan panjang sisinya sesuai yang diketahui di dalam soal. EF sama dengan panjang DE 13 cm menjadi 13 kuadrat dan panjang DF 12 menjadi 12 kuadrat. 13 kuadrat artinya 13 kali 13 hasilnya adalah 169 dan 12 kuadrat atau 12 kali 12 hasilnya adalah 144. EF sama dengan hasil pengurangannya adalah 25. Sehingga EF sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Jadi panjang sisi EF adalah 5 cm. Selanjutnya perhatikan segitiga berikut. Jika panjang sisi A adalah 15 cm dan panjang sisi C adalah 17 cm, tentukan panjang sisi B. Perhatikan sudut siku-sikunya. Ingat kembali, sisi yang berada di depan sudut siku-siku merupakan sisi miring. Dan sisi yang berada di sudut siku-siku pada gambar ini adalah sisi C. Sehingga C merupakan sisi miring. Karena C merupakan sisi miring, maka kedua sisi yang lainnya yaitu A dan B merupakan sisi siku-siku. Pada soal yang ditanyakan adalah sisi B. Sisi B ini merupakan sisi siku-siku. Maka operasi yang akan digunakan adalah operasi pengurangan. Maka B kuadrat sama dengan sisi miringnya terlebih dahulu kita tuliskan, karena sisi miring C maka menjadi C kuadrat. Kita kurangkan dengan sisi siku-siku yang lain yaitu A kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai sesuai yang diketahui di dalam soal. B kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurang 15 kuadrat. Panjang sisi C adalah 17 cm, maka menjadi 17 kuadrat, dan panjang sisi A adalah 15 cm, maka menjadi 15 kuadrat. Kemudian kita cari hasil dari masing-masing bilangan yang dikuadratkan. 17 kuadrat hasilnya 289 dan 15 kuadrat hasilnya 225. B kuadrat sama dengan 64, maka B sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Jadi panjang sisi B adalah 8 cm. Perhatikan gambar berikut.
Pada gambar ini, panjang sisi AC adalah 17 cm, panjang sisi CD 10 cm, dan panjang sisi BC 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi AD. Nah, untuk mencari panjang sisi AD, kita harus mengetahui panjang sisi BD dan panjang sisi AB. Perhatikan segitiga pada gambar. Pada gambar tersebut terdapat dua buah segitiga. Segitiga yang lebih kecil adalah segitiga CBD dan segitiga yang lebih besar adalah segitiga ABC. Keduanya merupakan segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari panjang sisi AD, langkah pertama kita adalah mencari panjang sisi BD. Untuk mencari panjang sisi BD, segitiga yang kita gunakan adalah segitiga CBD. Pada segitiga CBD, sudut siku-sikunya berada di sudut B. Dan sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi, pada segitiga CBD, sisi miringnya adalah sisi CD. Jadi, pada langkah pertama ini kita akan mencari panjang sisi BD yang merupakan sisi siku-siku. Karena sisi siku-siku, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. Pada segitiga CBD ini, sisi miringnya adalah sisi CD, maka sisi miringnya kita tulis terlebih dahulu menjadi CD kuadrat kurang sisi siku-siku yang lain, yaitu BC kuadrat. Jadi BD kuadrat sama dengan CD kuadrat kurang BC kuadrat. Panjang CD adalah 10 cm, maka menjadi 10 kuadrat. Kemudian panjang BC adalah 8 cm, menjadi 8 kuadrat. 10 kuadrat 100, kemudian 8 kuadrat hasilnya adalah 64, maka 100 kurang 64 sama dengan 36. Sehingga BD sama dengan akar dari 36, sama dengan 6 cm. Langkah kedua adalah mencari panjang sisi AB. Untuk mencari panjang sisi AB, segitiga yang kita gunakan adalah segitiga ABC atau segitiga yang lebih besar. Pada segitiga ABC, sisi siku-sikunya berada di sudut B. Dan sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi pada segitiga ABC, sisi miringnya adalah sisi AC. Sehingga dua sisi yang lainnya yaitu AB dan BC merupakan sisi siku-siku. Jadi pada langkah kedua yaitu mencari panjang sisi AB, ini sama juga mencari panjang sisi siku-siku. Maka operasi yang digunakan juga masih operasi pengurangan. Maka AB kuadrat sama dengan, karena sisi miringnya adalah AC, maka menjadi AC kuadrat dikurang sisi siku-siku yang lain yaitu BC, menjadi BC kuadrat. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang BC kuadrat. Panjang AC adalah 17 cm menjadi 17 kuadrat dan panjang BC 8 cm menjadi 8 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 289 dari 17 kuadrat dikurang 64 dari 8 kuadrat, hasilnya adalah 225. Maka AB sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 cm. Dan langkah ketiga adalah mencari panjang sisi AD. Untuk mencari panjang sisi AD, maka panjang sisi AB dikurangi panjang sisi BD. Panjang sisi AB 15 cm dan panjang sisi BD adalah 6 cm yang telah kita peroleh pada dua langkah sebelumnya. Maka panjang sisi AD sama dengan 15 kurang 6 sama dengan 9 cm. Soal berikutnya, panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 26 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya 24 cm, tentukan panjang sisi segitiga siku-siku yang lainnya. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah panjang sisi siku-siku yang lainnya. Misalkan panjang sisi siku-siku yang lainnya adalah A, maka menjadi A kuadrat sama dengan, karena di sini kita mencari panjang sisi siku-siku, maka operasi yang digunakan adalah operasi pengurangan. Perhatikan informasi pada soal. Panjang sisi miringnya adalah 26 cm dan panjang sisi siku-siku yang sudah diketahui adalah 24 cm.
Maka di sini terlebih dahulu kita tuliskan panjang sisi miringnya yaitu 26. Maka menjadi 26 kuadrat kurang panjang sisi siku-siku yang lainnya yaitu 24 menjadi 24 kuadrat. Sama dengan 676 dari 26 kuadrat kurang 576 dari 24 kuadrat sama dengan 100. Maka A sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Jadi panjang sisi siku-siku yang lainnya adalah 10 cm. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.